فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan 66 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaidatul khamisata asyrah. Kaidah yang ke-15. Ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarat. Sesuatu yang telah pasti dengan syariat, berdasarkan syariat, dia harus lebih diutamakan daripada sesuatu yang telah pasti dengan syarat. Dalilu hadhil qaidah, dalil kaidah ini wa asluha, dan sama ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih, dalil dengan asal sama. Asalnya yaitu dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam ketetapan Allah maka dia adalah batil. Ya, hadis muttafaqun alaih dari Aisyah. Fi kitabillah yaitu di dalam ketetapan Allah, baik Quran ataupun sunnah atau ijma, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Walaupun dalil yang lain mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berjalan di atas syarat-syarat mereka, tetapi sudah dikhususkan illa syartan yuhillu haraman atau yuharrimu halalan, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Menunjukkan walaupun kita wajib memenuhi syarat, tetapi kalau syarat itu tidak sesuai syariat, maka syariat harus diutamakan. Baik. Wal muradu bi kitabillah ahkamullahi ta'ala. Yang dimaksudkan dengan kitabullah adalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Fa kullu ma tadammana mukhalafatan, maka segala sesuatu yang mengandungi penyelisihan li ususis syariah, terhadap dasar-dasar syariat, allati qarrarahal Qur'anu wa sunnah, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, fattaqa'udu ala dzalik, fatta'aqudu ala dzalik, maka saling membuat kesepakatan, akad terhadap penyelisihan tadi, awistiratuhu, atau membuat syarat itu batil, ya syaratnya adalah batil. Seperti apa yang sering dicontohkan oleh para fuqaha, yaitu kalau wanita mau menerima lamaran seorang lelaki tapi dengan syarat laki-lakinya tak boleh kawin lagi nanti, ya itu syarat yang batil karena menyelisihi hukum Allah Ta'ala. Tayyib. Fa kitabullahi huna laisa ma'nahul Qur'an, bukan maknanya semata-mata Al-Qur'an. Bal ma katabahullah, tapi apa yang Allah tetapkan, wa aujabah, Allah wajibkan fi syariatih, dalam syariatnya, allati syara'aha, yang dia syariatkan. Buktinya apa? Hadis ini terkait dengan innamal wala liman a'taq, hanyalah perwalian itu untuk haknya adalah untuk orang yang membebaskan hamba sahaya, dan jelas lafaz ini tak ada dalam Quran. Menunjukkan memang bukan semata-mata Quran tapi lebih luas dari itu. Fa hadhil qaidatu tufid, kaidah ini memberikan faedah anna syarta idza sabatat munafatuhu limuqtadayati asyara, bahwasanya syarat, yaitu suatu syarat, jika telah pasti dia itu akan menafikan sesuatu yang dituntut oleh syariat, bihaitsu tata'attalul ghayatu syar'iyyah, yang mana tujuan syariat, tujuan yang disyariatkan itu yaitu suatu matlamat syariat malah jadi tata'attal, yaitu jadi terbengkalai, menjadi hilang atau ditinggalkan. Ta'attala yaitu ditinggalkan. Minal akad, dari akad yang ada. Ingka nafil uqud, kalau tujuan syariat itu ada dalam akad tadi. Fa ingta idzin ya betulul akad, maka ketika itu akadnya batal. Idza kana syartu yu'atilu ruknan min arkanil akad, jika syaratnya tadi yu'atil, yaitu membuat salah satu dari rukun-rukun akad ditinggalkan. Ya jelas kalau sekedar tambahan, tidak terkait dengan syarat-syarat, ini tak masalah. Tinggal apa? Yang akadnya tetap sah, tapi yang salah dibuang, tak masalah. Akad tetap berlaku. Cuma yang salah tidak perlu dilakukan. Au yu'aridu maqsudal aqdil asli,
atau ternyata perkaranya ini mana tadi? Atau syaratnya tadi justru akan bertentangan dengan tujuan akad yang asli. Wa idza kana syartu la yu'atilu ruknan min arkanil akad. Jika syarat yang disebutkan itu, syarat yang batil tadi tidak sampai membatalkan salah satu dari rukun-rukun akad, fa innal ladzi yabtul huwa syarat, maka yang batal hanya syaratnya itu saja, akadnya tetap sah. Taib wahdah, ya syaratnya saja yang dibatalkan. Wa yabqal aqdu sahihan, dan akadnya tetap sah. Li'anna ma sabata fi syara'. Kenapa kita mengutamakan itu? Karena sesuatu yang pasti berdasarkan syariat muqaddamun, lebih diutamakan ala ma sabata bi syarat, daripada apa yang telah pasti di dalam syarat. Seandainya beliau kasih contoh ya, bagus. Mungkin selain yang tadi itu, contohnya adalah jual beli. Kalau rukun jual beli sudah sah, ini ridho, saling ridho, dan barangnya memang milik orang itu, duit milik pembeli. Maka yang seperti itu inti kalau milik berlaku. Walaupun mungkin semula ada syaratnya, boleh Anda membeli barang ini, tapi dengan syarat Anda bantulah nanti di pelabuhan tuh, masuk dadah. Jual beli sah, tapi yang itunya tak perlu dilakukan. Al-qaidatu sadisata asyrah, kaidah yang ke-15. Afwan. 16, ayo. Sebentar. Inna idza ada tahrimu ila nafsil ibadah, jika pengharamannya itu kembali kepada zat ibadah, afsadaha, maka pengharaman tadi akan merusak ibadah tadi. Mudah-mudahan kasih contoh biar mudah, tak perlu kita buat contohnya. Wa in ada ila amrin kharijin anha, tapi jika pengharamannya itu kembalinya pada perkara yang di luar ibadahnya itu, lam tafsud, maka lam tafsud jadinya ya. Boleh lam tafsud, yaitu ibadahnya tidak rusak, atau lam yufsidha, yaitu pengharaman tadi tidak sampai merusak ibadah itu. Ibadahnya tetap sah, cuma yang haram ya dosa. Tetapi kalau zat ibadahnya lah yang kena, maka ibadahnya jadi batal. Asyarah hadza dhabitu fil ibadat, ketentuan ini di dalam ibadah-ibadah yubayyin, menerangkan ma yufsiduha wa ma la yufsiduha, apa yang merusak ibadah dan apa yang tidak merusak ibadah, mimma waradan nahyu anhu, dari perkara yang mana pelarangan datang terhadapnya. Fa in kana nahyu aidan, jika pelarangannya itu kembalinya kepada ila zatil ibadah, pada zat ibadah itu, kan nahyi anil wudu bima'in muharram, wudu menggunakan air yang diharamkan, awis sholati fi saubin muharram, atau sholat di pakaian yang diharamkan, fa inna sholata la tasih, sholatnya tidak sah. Ini menurut Hanabilah, tetapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti. Kenapa? Karena ketika diteliti apakah syarat wudhunya sudah terpenuhi, syarat sah wudhu, yaitu menggunakan air, airnya adalah air yang suci, sudah sah. Cuma cara pengambilan airnya itu yang tidak betul, yaitu mencuri milik orang, maka pencuriannya yang haram. Tetapi wudhunya sah karena sudah betul, syarat sah wudhu adalah memakai air, airnya air yang suci dan semacam itu. Cuma dia berdosa. Demikian pula masalah memakai pakaian yang haram, yaitu apa? Yaitu pakaiannya adalah dari sutra. Memang jumhur Hanabilah mengatakan sholatnya batal. Kenapa? Karena dia memakai pakaian yang haram. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang betul tidak batal, cuma dia dosa. Kenapa? Kalau kita lihat dari data syarat-syarat sah sholat, yaitu menghadap ke kiblat, kemudian menutup aurat, dan suci pakaian, suci badan, suci tempat sholat, tak ada yang dilanggar. Masalah pakaian sudah betul, dia sudah berpakaian. Cuma sayangnya pakaian dia haram. Ini perkara yang lain, tidak terkait dengan sholat sebenarnya. Kecuali contoh yang betul adalah
yaitu larangan sholat tatkala matahari terbit. Betul-betul sholatnya yang dilarang. Pelarangan Nabi betul-betul terkait dengan sholat. Atau apa? Puasa di hari raya. Betul-betul yang dilarang puasanya itu. Maka kalau dia berpuasa, bukannya dikatakan puasanya sah tapi dia dosa, tak. Bahkan puasanya tidak sah karena yang dilarang memang puasanya itu. Ini misalkan. Makanya walaupun kaidahnya betul, kaidahnya sama, cuma praktek pemahamannya memang ada khilaf dalam masalah ini. Lihat kenyataannya, lihat daftar syarat sah sholat apa. Apakah ini melanggar syarat sah sholat? Ternyata tidak. Masalah menutup aurat, dia sudah menutup aurat. Cuma ketika diteliti, oh ternyata pakaiannya dari sutra. Ini terkait dengan dalil yang lain, tidak terkait dengan sholat. Maka dosanya memang dia dosa. Baik. Kecuali kalau apa? Sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Nah, ini memang terkait dengan syarat sah sholat. Nah itu baru dikatakan sholatnya tidak sah. Karena Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid dan seterusnya itu. Sehingga orang-orang dilarang untuk sholat dan tawaf dalam keadaan auratnya terbuka. Itu baru terkait dengan syarat sah sholat. Sementara yang ini masalah pakaian dari bahan apa atau pakaian diambil dengan pola apa, ini di luar masalah sholat. Ini masalah dosa yang lain, tidak terkait dengan sholatnya. Baik. Memang agak detail ya perselisihannya, pembahasannya. Tapi kaidahnya sudah betul, kaidahnya. Fa inna taharata wa sutrah min syurutis shalah. Karena masalah kesucian dan sutrah, yaitu sutrah di sini maksudnya adalah istitar, menutup aurat, itu termasuk syarat sah sholat. Dan orangnya sudah memenuhi, yaitu bersuci dengan air. Dan juga apa? Menutup aurat. Sudah sah, dilihat dari teori apa itu? Syarat sah wudu dan syarat sah sholat. Adapun masalah dari mana air itu didapatkan, ini tak masuk di dalam data apa? Daftar syarat sah sholat, syarat sah wudu. Tak ada kan dalam kitab-kitab wudu tentang syarat sah wudu adalah airnya harus air yang halal, tak ada. Itu di luar pembahasan. Jadi wudunya tetap sah, cuma dosanya ini terkait dengan perkara yang lain, harusnya itu. Baik. Cuma paling tak kita tahu memang kaidah ini sudah betul. Cuma prakteknya yang lebih teliti dari muhaqqiqin Hanabilah, Syekh Utsaimin menyebutkan muhaqqiqin yang di masa sebelumnya. Baik. Justru adalah yang betul adalah sah, cuma dia berdosa. Karena larangannya tidak terkait dengan zat sholat atau zatnya wudu, tidak terkait dengan syarat sah sholat, tidak terkait dengan syarat sah wudu, tapi perkara yang lain, larangan yang lain. Baik. Amma idza kana tahrimu fi amrin kharijin anha, adapun jika pengharamannya terkait dengan perkara yang di luar sholat, kal wudu fi ina'in muharram, seperti wudu pada bejana yang diharamkan. Jelas ini memang agak jauh tentunya, jelas ini ma'ruf, semuanya sepakat bejananya itu diharamkan, tapi airnya air saya, cuma bejananya saya mencuri atau apa misalkan, naudzubillah. Jelas ini contoh yang jelas sekali. Wassalati bi imamatin muharramah, salat dengan memakai imamah yang diharamkan, sahhatis shalah, salatnya sah. Wa in kana al-fi'lu fi dzatihi muharraman, walaupun perbuatan itu syaratnya diharamkan. Yang diharamkan adalah mencurinya itu. Baik. Ya tentunya menggunakan barang-barang yang haram ya haram. Tapi masalah syarat sah salat, ya tadi perinciannya telah dibahas tadi. Tentunya salatnya memang tetap sah atau wudunya tetap sah. Dan contoh yang terkenal dari kalangan Hanabilah apa itu? Hukmus shalah fi ardin maghsubah, hukum salat di tanah rampasan. Untuk orang kita mungkin tak berbuat insya Allah ya. Tapi mungkin kalau di apa itu, tetangga mungkin merampas tanah tetangga di sempadannya, lalu dia membangun rumah di situ atau membina mushola di situ, sholat di situ. Hanabilah mengatakan tak sah sholatnya. Karena apa? Karena di tanah yang diharamkan. Nah, yang betul kata Imam Utsaimin yaitu sah. Karena apa? Kalau dia dari daftar syarat-syarat sah sholat, tak ada di situ tanahnya harus tanah yang halal, tak ada. Cuma masalah dia mencuri tanah itu, merompak tanah itu, yaitu dosa yang di luar pembahasan. Masalah dosa-dosa yang berdiri sendiri. Baik. Kemudian
Wa mithlu shalah asyam, yang semisal ana lompatkah tadi kal? Wa ing ini sudah betul. Muhafidatihi muharraman. Yang semisal dengan salat adalah puasa dalam perkara-perkara semacam ini. Fa intana wala syai'an minal mufattirat, kalau dia mengambil sesuatu yang membatalkan puasa, fa shaumuhu fasid, puasanya rusak. Karena jelas apa? Ini bertentangan dengan zatnya puasa, yaitu menghindar dari makan, minum dan syahwat. Ini jelas bertentangan dengan zatnya puasa. Wa ini ghatab, kalau dia melakukan ghibah au namma, melakukan batu api, namimah, wa syatama, mencaci maki, sahha shaumuh, puasanya juga sah. Wa in kana al-fi'lu fi dzatihi muharraman, perbuatannya diharamkan. Walaupun yang rajih adalah apa? Pahala puasanya akan berkurang atau bahkan rusak. Puasanya sah tapi pahalanya rusak karena dia tidak berpuasa dari ghibah, dari namimah. Padahal kita tahu ada dalil-dalil orang yang berpuasa fala yafsuq wala yajhal, jangan berbuat kefasikan, jangan berbuat kejahilan. Ini menunjukkan dia terkait dengan puasa. Cuma tidak sampai terkait dengan syarat sah puasa. Memang pahalanya jadi berkurang tapi puasa tetap sah. Ilahuna wallahu a'lam.